Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Safa Putri Widodo dengan nomor NIM 21103070024 dari kelas A Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tema 7 mengenai logika dalam tulisan akademik guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Jahroh, SHI MSI. Baik, langsung saja masuk ke materi pembahasan, di mana yang pertama saya akan membahas tentang pengertian logika, dilanjutkan dengan penggunaan logika, dan yang terakhir ada kesalahan-kesalahan umum dalam logika. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian logika. Secara bahasa, istilah logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya adalah pertimbangan akal pikiran yang diungkapkan lewat kata-kata dan dinyatakan melalui bahasa. Di mana logika sebagai kajian ilmu itu disebut dengan logika episteme atau dengan bahasa Latin logika scientia, di mana merupakan ilmu yang mendalami kemampuan dalam berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Di mana ilmu yang dimaksud itu merujuk kepada kemampuan rasional untuk mengetahui dan merujuk kepada kesanggupan akal pikiran untuk membuktikan pengetahuan dalam sebuah tindakan. Selanjutnya ada penggunaan logika, materi selanjutnya, di mana berbicara tentang penggunaan logika itu dapat dijabarkan menjadi dua bagian, yang mana meliputi penggunaan kosakata dalam penyampaian logika, serta bagaimana menarik kesimpulan yang logis. Di mana penjabaran penggunaan logika sebagai berikut. Yang pertama, kosakata logika. Bahasa itu selain mempunyai fungsi utama sebagai media dalam berkomunikasi, juga memiliki fungsi penalaran. Dengan memiliki kecakapan gagasan dalam hal penalaran, gagasan pikiran yang logis dan sistematis itu dapat diungkapkan. Berpikir logis itu juga berpengaruh dalam hal penguasaan kosakata, utamanya dalam menulis tulisan akademik, di mana aspek yang perlu diperhatikan untuk penggunaan kosakata dalam tulisan akademik, yaitu dengan menentukan pilihan kata yang tepat dalam bentuk kalimat yang efektif, sehingga tidak mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan. Yang kedua, ini ada menarik kesimpulan yang logis, di mana tidak semua orang itu dapat berpikir dengan logis. Hal yang sering terjadi ketika seseorang itu hanya mengambil atau menerima pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Tentunya hal ini sangat berbahaya serta dapat memungkinkan terjadinya kesalahpahaman, atau yang lebih parah dapat menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, logika dibutuhkan dalam mengarahkan bagaimana cara menarik kesimpulan yang logis dan benar. Terdapat dua cara dalam menarik sebuah kesimpulan yang logis, yang tepat yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari sebuah pernyataan yang sifatnya masih umum menjadi sebuah pernyataan yang sifatnya lebih khusus, di mana ada 3 hal dasar dari penarikan kesimpulan secara deduktif ini, yaitu kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan ketepatan dari penarikan kesimpulan. Jika salah satu dari syarat dasar ini tidak terpenuhi, maka penarikan kesimpulan itu dapat tidak valid atau bahkan tidak logis. Yang kedua, ini ada logika induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya masih terbatas, sifatnya khusus, menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum. Jadi berlaku sebaliknya dengan logika deduktif, begitu. Yang terakhir ini ada kesalahan-kesalahan umum dalam logika, di mana logical fallacy atau kesesatan berpikir itu merupakan proses argumentasi atau proses penalaran seseorang yang pada kenyataannya tidak logis, atau dapat disebut juga sebagai jenis argumen yang salah, di mana terlihat seperti argumen yang tepat, terlihat seperti argumen yang benar, namun setelah dikaji lebih cermat tidak terbukti kebenarannya.
Yang pertama, di sini ada slippery slope, di mana merupakan sesat pikir ya, jenis sesat pikir yang dalam pengambilan kesimpulannya itu didasarkan pada kecenderungan memperkirakan hubungan sebab akibat yang salah. Yang kedua, ini ada hasty generalization, di mana merupakan jenis sesat pikir yang dalam pengambilan kesimpulannya itu didasarkan kepada bukti yang tidak layak atau fakta yang tidak relevan. Yang ketiga, ini ada simplifikasi hitam putih, di mana merupakan jenis sesat pikir yang dalam pengambilan kesimpulannya itu terlalu menyederhanakan suatu argumen dengan hanya mereduksinya menjadi dua pilihan. Yang keempat, atau selanjutnya ya, ini ada argumen berputar-putar, di mana merupakan suatu argumen yang hanya mengulang argumen yang telah diutarakan sebelumnya dibanding dengan membuktikannya. Di sini ada yang kelima, ada klaim besar di mana merupakan sesat pikir yang dalam penarikan kesimpulannya itu seharusnya dibuktikan oleh penulis, namun justru divalidasi oleh klaim. Jadi hanya divalidasi oleh klaim. Yang keenam, ini ada post hoc ergo propter hoc, di mana merupakan penarikan kesimpulan bahwa suatu kejadian itu terjadi akibat kejadian yang lain gitu, akibat kejadian yang terjadi sebelumnya. Seumpama kejadian A dan B terjadi berturut-turut begitu, kejadian B ini terjadi ya akibat dari kejadian A begitu. Yang ketujuh, ini ada argumentum ad hominem, di mana ke-78 ini sama ya, argumentum ad hominem, tapi perbedaannya dibagi menjadi dua jenis, ada abusive dan ada circumstance. Ya, yang ketujuh ini ada argumentum ad hominem abusive, di mana merupakan sesat pikir ketika suatu argumen itu mengarah langsung terhadap pribadi orangnya, ya, menyerang pribadi orangnya, di mana khususnya itu ditujukan untuk kelemahan atau keburukan pribadi yang berkaitan, ya. Yang ke-8 ini ada argumentum ad hominem circumstance, di mana merupakan sesat pikir ketika suatu argumen itu ditujukan untuk menyerang, argumen itu ditujukan untuk menyerang pribadi orangnya, itu yang mana berkaitan dengan kondisi atau keadaan orang itu sendiri. Selain itu, jenis ini ya, itu menitik beratkan kepada kaitan pribadi seseorang dengan keyakinan dan lingkungannya. Selanjutnya, ini ada argumentum ad populum, di mana merupakan suatu suatu ketertarikan emosional untuk membahas konsep-konsep positif seperti patriotisme, agama, atau demokrasi, atau konsep negatif ya, seperti terorisme dan fasisme, dibanding isu-isu yang benar-benar nyata di lapangan. Lalu yang ke-10 ini ada red herring, di mana merupakan sesat pikir yang menggunakan suatu taktik dalam pengalihan untuk menghindari pokok permasalahan. Biasanya dengan menghindari argumen yang berseberangan ya, dibanding dengan menjelaskannya dan menghadapinya secara langsung. Selanjutnya ada strawman, di mana merupakan sesat pikir yang menggunakan taktik ya untuk menyederhanakan argumen atau pendapat lawan. Di mana hal ini itu dilakukan agar proses menyerang argumen lawan itu lebih mudah, dan biasanya yang terjadi argumen yang diberikan itu tidak berkaitan sama sekali dengan argumen yang lawan berikan. Lalu yang ke-12 ini ada equivalency moral, di mana merupakan suatu pernyataan yang membandingkan, menyamakan, dan menyandingkan perilaku yang buruk dengan sesuatu yang bengis, seperti menyamakan tindakan amoral dengan tindakan kriminal, padahal keduanya itu merupakan hal yang berbeda. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dapat disimpulkan ada dua cara ya dalam menarik kesimpulan yang logis, yaitu dengan logika deduktif dan logika induktif ya. Sedangkan mengenai kekeliruan umum dalam logika itu dapat kita jadikan acuan sehingga argumen yang kita sampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis ya, khususnya dalam tulisan akademik, itu dapat sistematis dan logis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.